Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, di mana suatu majelis mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini saya diberi jadwal untuk memberikan tausiah atau kultum yang akan kami beri judul yaitu hidayah atau petunjuk. Apa sih hidayah itu? Secara umum maknanya hidayah adalah petunjuk. Nah, bicara masalah hidayah tentu sangat penting ya. Kenapa? Karena hidayah ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya, hidayah ini adalah sangat dipentingkan oleh manusia karena dia adalah sebagai cahaya. Sehingga suatu cahaya itu menerangi kepada seluruh manusia. Apabila kita tidak diberi cahaya, tentu akan gelap. Bayangkan kalau kita di suatu ruangan yang gelap, yang kita tidak tahu isinya apa di ruangan itu. Ketika kita berjalan, pasti nabrak-nabrak. Ya Pak? Pasti akan nabrak-nabrak. Untuk itu diperlukan cahaya. Dengan cahaya itu maka kita bisa berjalan. Nah, ulama ada yang membagi dua mengenai hidayah ini, yaitu hidayah yang bisa diberikan oleh manusia dan itu namanya petunjuk, dan hidayah yang hanya Allah yang bisa memberikan. Tapi intinya bahwa hidayah adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah yang diberikan oleh manusia yaitu seperti dari Rasul Nabi atau dari para dai, para penceramah, mubaligh, itu ulama menamakan hidayah irsyad. Bukan irsyad anak saya, Pak. Hidayah irsyad yang artinya bimbingan atau petunjuk. Itu adalah hidayah dari seseorang kepada orang lain. Di mana dalilnya bahwa manusia bisa memberikan petunjuk kepada manusia yang lain? Kita bisa buka surat Asy-Syura
yaitu ayat ke-52. Asy-Syura itu surat ke-42. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh atau Al-Quran dengan perintah kami. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab Al-Quran, apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, sebagai penerang. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing, ya, ini poinnya. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi jelas hidayah tadi dinamakan hidayah irsyad yang diberikan Allah kepada Nabi, kepada manusia untuk membimbing umatnya, untuk memberi pencerahan kepada umatnya sebagai petunjuk. Sedangkan hidayah yang mutlak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menamakan yaitu hidayah taufik. Hidayah inilah yang ditiadakan oleh pada diri Rasulullah SAW, terlebih kepada selain beliau. Jadi mutlak hanya Allah yang memberikan hidayah ini kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas surat keberapa, Pak? Surat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jelas ya Pak? Jadi ayat ini menerangkan hak prerogatif Allah mengenai hidayah taufik ini, yang hanya dipunyai oleh Allah, yang Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ayat ini berkenaan dengan kisah Abu Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan Tirmizi, di mana Rasulullah SAW menghendaki pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Rasulullah meminta kepada Abu Thalib hanya mengucapkan la ilaha illallah. Sungguh ucapan itu nanti, kata Rasulullah, akan menjadi jaminan dan pembelaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Thalib ini dalam keadaan sakaratul maut, itu kan dikelilingi oleh para saudara-saudaranya.
Dan Rasulullah sangat menginginkan beliau untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dikisahkan Abu Thalib ini orang yang sering membela Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sehingga saking cintanya Rasulullah, dia sangat ingin pamannya Abu Thalib ini untuk masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pamannya Abu Thalib ini tidak bisa mengucapkan kata La ilaha illallah, kalimat La ilaha illallah. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang bisa atau mau menerima hidayah dan siapa yang tidak mau menerima hidayah. Allah sudah takdirkan beliau tidak bisa mengucapkan kata La ilaha illallah. Jadi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Beruntunglah orang yang mendapat hidayah sampai akhir hayatnya. Apalagi ditambah dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga insya Allah akan selamatlah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk ini. Masalahnya Allah ini juga menyesatkan. Lawan kata dari hidayah adalah sesat. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka akan timbul satu pertanyaan. Kenapa Allah memberikan hidayah dan menyesatkan? Apa enggak adil ini Allah? Orang kok disesatkan? Itu hak prerogatif Allah. Nah, pada hakikatnya Allah memberi hidayah melingkupi seluruh makhluk. Nanti bisa dilihat dalilnya ada di surat Toha ayat 50. Bahwa hakikatnya Allah memberikan hidayah kepada seluruh alam ini. Adapun Allah menyesatkan adalah bentuk reaksi atas perbuatan hambanya yang menentang aturan Allah, menentang syariat Allah. Sebab aturan Allah ini juga merupakan bentuk manifestasi daripada hidayah itu sendiri. Sehingga jika sudah ada peringatan-peringatan yang berkali-kali tapi tetap dablek, ya, tetap dablek apa ini? Allah bisa saja mengunci hatinya. Kalau Allah sudah mengunci, nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani ayyumati sani ayyunassirani. Setiap anak yang lahir di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi intinya bahwa manusia semua dikasih hidayah sama Allah sejak mulai lahir. Tetapi ketika dia kemudian menentang aturan Allah, maka Allah akan mempunyai kehendak untuk menyesatkan. Begitu juga ketika anak lahir dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa, dalam keadaan suci. Ini adalah bentuk daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidayah atau petunjuk ini
sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak bagi kita semua. Ya, karena untuk berjalan menuju menemui Rabb-nya atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala tentu perlu petunjuk. Benar ya, Pak? Sebagaimana orang kalau misalnya mau bepergian dari Jakarta mau ke tempatnya Pak Anies di NTT misalnya, yang belum pernah ke sono, mau nekat mau pergi tanpa ada petunjuk, tanpa ada rambu-rambu, kira-kira nyampe nggak, Pak? Ya, pasti dipastikan nggak akan nyampe, Pak. Dari sini ke Cikampek aja perlu petunjuk, mana larangan, ya mana boleh berhenti. Begitu juga dalam beragama, Pak. Kita perlu petunjuk. Seseorang yang ibadah tanpa petunjuk nggak bisa. Dia nggak bisa beribadah kepada Allah semaunya saja. Sholatnya, nah, suka-suka saya dong. Saya mau begini, mau begitu. Puasanya, saya mau puasa nggak sampai sehari, nggak bisa. Semua sudah diatur dengan syariat. Sehingga kalau menyalahi atau sengaja membuat aturan sendiri, kemungkinan pasti akan sesat. Karena itu Rasulullah diutus ke bumi ini untuk membawa risalah. Buat apa kita ikutin aturan kalau Rasulullah tidak diturunkan? Makanya itu yang perlu kita ikuti daripada diri Rasulullah SAW sebagai contoh bagi kita semua. Nah, maka siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya seseorang itu akan melapangkan dadanya. Jadi kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, orang itu akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Ya, hal ini tertuang di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyud lahu yaj'al sadrahu doyikon harajan ka'annama yasra'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala zina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Jadi Allah punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah dan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka orang sebaik apapun, Pak, sebaik apapun menurut persangkaan orang, kalau Allah tidak ngasih hidayah, maka dia tidak bisa menerima Islam. Tetap saja ia dalam kesesatan. Dia karena dia tidak kenal Allah.
Makanya Allah mewanti-wanti kepada kita semua agar kita mati dalam keadaan Islam, sehingga dimungkinkan kita selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya selamat. Nah, kita alhamdulillah untuk kita semua ya Pak ya, insyaallah saat ini kita dapat hidayah Islam wal iman. Hidayah ini harus kita genggam dengan erat. Kita terus memohon kepada Allah agar senantiasa terus diberi petunjuk. Dan kita sudah berusaha untuk memohon hidayah kepada Allah ini minimal 17 kali Pak. Dalam sholat kan kita minta petunjuk Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita sudah berusaha untuk mohon kepada Allah. Tetapi yang lebih baik lagi, kita harus ada action Pak. Action kita apa? Agar nanti Allah juga bereaksi dengan action kita. Biasakan saja kita berbuat baik. Sebisa mungkin kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga dengan action kita itu insya Allah akan reaksi. Kenapa sih kita itu minta hidayah berulang-ulang, terus menerus? Karena sejatinya manusia itu lemah. Kita tidak mau terpeleset. Jangan sampai iman kita lepas karena godaan dunia. Kan ada hadisnya itu Pak. Orang yang di pagi hari dalam keadaan iman, sorenya kafir. Atau orang yang di sore hari iman, paginya kafir. Maka kita harus genggam erat itu hidayah ini Pak. Kita harus selain memohon kepada Allah, kita terus beraksi dengan berbuat baik. Hadis ini saya bacakan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, "Badirul a'mali fitanan qaqita illaili al-mutilmi yudbihu rujalu mu'minan wa yumsi kafiron aw yumsi mu'minan wa yudabihu kafiron yabihu dinahu bi aradi minad dunya." Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Dan ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi jelas suatu itu hadis ini menjelaskan bahwa kita untuk tetap terus memohon kepada Allah, kita berbuat action kepada Allah dengan berbuat baik agar senantiasa hidayah nempel di hati kita. Artinya apa Pak? Bahwa hidayah ini kok bisa pagi iman sore kafir? Artinya bahwa hidayah ini tidak ada jaminan bisa nempel terus Pak. Tidak ada jaminan. Seperti contoh yang kemarin viral itu Pak. Walaupun beliau ini dikatakan faham Quran ya. Siapa itu kemarin yang viral? Saifuddin Pak ya.
Itu kan dikisahkan kan dia hafal Quran itu. Tapi itu tadi hidayah itu tidak ada jaminan karena godaan dunia, maka seseorang itu bisa terpeleset. Makanya Allah mewanti-wanti kepada kita semua untuk terus menggenggam hidayah ini. Dan ada lagi satu contoh kisah dulu Pak ya. Bapak-bapak sudah dengar, yaitu seorang muadzin. Seorang muadzin ini juga taat beribadah. Nah, suatu ketika muadzin ini naik ke menara. Dia tidak menyangka melihat seorang wanita yang aduhai, ya Pak Tatang, yang aduhai, melihat seorang wanita di bawah menara. Tapi ternyata wanita itu adalah seorang Nasrani. Maka dengan bergegas muadzin itu turun. Dia meninggalkan azan, menemui wanita itu. Nah, wanita itu bertanya, apa yang Anda inginkan? Maka muadzin ini menjawab, saya menginginkan dirimu. Nah, ini udah ngebet ini artinya. Lalu wanita itu bertanya, kenapa begitu? Muadzin menjawab, aku telah jatuh cinta kepadamu. Ya. Ini mungkin aduhai benar ini. Wanita menjawab, saya tidak mau berbuat dosa. Wanitanya aja bisa bilang begitu. Saya tidak mau berbuat dosa. Aku akan menikahimu, kata muadzin. Wanita itu menjawab, saya nggak bisa menerima kamu. Pasti orang tua saya nggak setuju. Karena kamu seorang yang beriman, kamu orang Islam, sedangkan saya seorang Nasrani. Nggak mungkin kita akan bertemu. Tapi karena mungkin sudah gelap mata, muadzin itu mengatakan, saya akan masuk agamamu. Naudzubillah. Maka ketika dipertemukan, muadzin, mungkin saya sebut mantan muadzin ini menikahi. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan belum menikahi, ada yang sudah menikahi. Ketika sesaat setelah menikahi, maka muadzin itu naik ke loteng di dalam rumahnya, naik ke loteng. Qadarullah, tiba-tiba muadzin ini jatuh, mati Pak, dan dikisahkan sampai meninggal. Jadi muadzin ini berapa kerugian yang ia dapat? Dia sudah murtad, dia belum merasakan wanita itu, Pak. Hilang nikmatnya semuanya. Ya, ini contoh. Bukan Iwan, Pak. Ini kan gak ada loteng, Pak. Bukan, Pak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini suatu contoh bahwa hidayah itu tidak ada jaminan terus nempel di hati kita. Ya. Nah, ada juga kisah yang mendapatkan hidayah. Kalau tadi hidayah hilang, sekarang orang yang mendapatkan hidayah. Dan bapak-bapak udah dengar semua ini hadisnya, yaitu kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, di mana wanita itu ketika kehausan dia mengambil air, dia minum sampai habis. Tiba-tiba ada anjing di sampingnya yang dilihatnya kehausan. Maka dengan rasa ibanya wanita itu mengambil air lagi untuk diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Ini suatu perbuatan yang baik.
membantu makhluk Allah untuk menghilangkan kehausannya, Pak. Dengan cara ini, berbuat baik ini, Allah memberikan hidayah kepada wanita pelacur itu untuk bertobat, Pak. Nah, ini yang sering dipotong ini. Wanita pelacur masuk surga. Tapi wanita itu mendapat hidayah atas kebaikan. Memberi minum kepada seekor anjing itu, sehingga anjing itu tidak kehausan lagi. Atas perbuatannya ini, Allah memberi ganjaran hidayah kepada wanita pelacur ini untuk bertobat. Tobat dulu, Pak. Nah, ketika wanita atau pelacur ini meninggal, maka dalam suatu riwayat itu wanita itu dimasukkan ke dalam surga. Kan enak, Pak. Tapi saya tidak mendapatkan ceritanya, apakah dia disiksa dulu, apakah dia dibalas dulu perbuatan-perbuatan yang dulu, kita nggak tahu. Tetapi intinya kalau dia sudah bertobat, insya Allah bersih. Ya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa sama dengan tidak punya dosa, seperti bayi yang sedang lahir, suci, bersih. Untuk itu kita mohon terus agar dia tetap nempel kepada kita. Maka Allah ini mengajarkan kepada kita suatu doa, Pak. Yang Bapak juga udah kenal semua nih doanya. Mudah-mudahan tiap hari ini dibaca, Pak. Karena ini sangat penting agar hidayah tetap nempel di hati kita. Allah mengajarkan kepada kita doa di dalam surat Ali Imran ayat 8, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Itu doa yang sangat agung, yang mudah dihafalkan dan insya Allah diamalkan. Rasulullah SAW juga memberikan tips doa agar kita tetap tetap istiqomah untuk bisa tidak dibulak-balikkan hati kami itu. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Tuh, doanya pendek, dihafalin, Pak. Doanya pendek. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Doa yang sudah masyhur, dua doa ini mudah-mudahan gampang kita amalkan, kita hafalkan, sehingga insya Allah kita terus diberikan hidayah kepada Allah. Hidayah itu nempel di hati kita sampai akhir hayat tidak terlepas, sehingga kita mati dalam keadaan selamat. Nah, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, kita membaca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.